Serangan pesawat tak berawak yang dilancarkan Iran terhadap pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan melukai 15 personel Amerika Serikat, AS. Serangan tersebut terjadi pada Minggu malam, tanggal 5 April tahun 2026. Informasi ini disampaikan pada hari Senin oleh CBS News yang mengutip dua pejabat AS. Menurut laporan tersebut, sebagian besar personel yang terluka telah kembali menjalankan tugasnya. Pangkalan udara Ali Al-Salem sendiri merupakan fasilitas strategis bagi operasi militer AS di kawasan. Terletak sekitar 37 km dari perbatasan Irak. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada tanggal 28 Februari tahun 2026. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meningkatkan serangan menggunakan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara di kawasan seperti Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah aset militer AS. Selain itu, Iran juga memperketat lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi global. Pakar HAI prediksi supremasi AS mulai runtuh perlahan usai perangi Iran. Pakar Hubungan Internasional, HAI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMI, Ahmad Sahid menilai supremasi politik global Amerika Serikat mulai runtuh secara perlahan, terutama terlihat dalam konflik Iran melawan Israel dan Amerika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, makna kata supremasi adalah kekuasaan tertinggi, teratas. Saya membaca di perang Iran vs Israel Amerika Serikat itu saya sudah membaca dalam perang ini runtuhnya secara perlahan supremasi politik global Amerika dari perang ini, ujarnya kepada Tribun News, dalam acara diskusi overview Tribun News, Rabu, tanggal 1 April tahun 2026, lalu. Ia menilai agresivitas Israel tidak lepas dari dukungan Amerika Serikat. Dia, Israel AS, tidak menghormati hukum internasional, tidak menghormati marwah PBB sebagai lembaga internasional, tegas Sahid. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya indikasi kuat dominasi global Amerika mulai melemah dan telah banyak dikaji oleh berbagai pihak. Ahmad menambahkan, situasi ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki arah politik luar negeri. Ini momentum saya kira untuk mengembalikan marwah politik luar negeri Indonesia yang kemarin seolah-olah diinjak-injak dengan bergabungnya kita dalam Board of Peace, BOP, katanya. Selain itu, ia menegaskan perlunya langkah politik untuk menghadapi dominasi global. Memang perlu ada gerakan-gerakan politik untuk melemahkan Israel dan Amerika Serikat, tambahnya. Indonesia disebut harus keluar dari BOP. Ahmad Sahid juga menambahkan, insiden gugurnya 3 anggota TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon akibat serangan Israel seharusnya menjadi titik balik kebijakan luar negeri Indonesia. Termasuk soal keanggotaan Indonesia di BOP, Badan Internasional bentukan Donald Trump yang didukung resolusi Dewan Keamanan PBB. Seperti diketahui 3 anggota TNI yakni Praka Farizal Ramadan, Kapten If Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan gugur dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon. Praka Farizal Ramadan meninggal pada Minggu, tanggal 29 Maret tahun 2026, dalam usia 28 tahun. Ia gugur ketika sebuah proyektil artileri meledak di posisi UNIFIL dekat Atchit Al-Qusair yang juga menyebabkan seorang prajurit TNI penjaga perdamaian terluka parah. Sementara itu, Kapten Zulmi meninggal pada usia 33 tahun dan Sertu Nur Ikhwan meninggal pada usia 26 tahun. Keduanya gugur ketika sebuah ledakan di pinggir jalan menghancurkan kendaraan mereka di dekat Bani Hayyan pada Senin, tanggal 30 Maret tahun 2026. Menurut Ahmad, insiden tersebut dapat menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keluar dari keanggotaan BOP. Selama ini, kata dia, tidak ada justifikasi yang cukup kuat untuk meninggalkan forum tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.